kepada kita kemudahan, perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Masalah besar kita itu kan kita merasa kalau omongan kita didengar maka harus dijawab. Awak aja kalau ngomong sama orang gak diterge-terge, pening juga kepala awak. Cemana bang, cemana bang, cemana bang, diam aja dia. Udahlah bang kalau gitu, SKT aja lah kita, kira-kira gitu kan. Tapi itu beda dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kelihatan kita sudah capek, nangisnya pun sudah hendak lagi berair mata, permohonannya sudah hendak lagi bersuara, tapi terkesan yang kita minta sepertinya belum datang sesuai yang diharapkan, jangan merasa letih seolah-olah Allah tidak mendengar. Itu tidak boleh ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah, maka apapun yang Allah sebut dalam Al-Quran berarti penting, dan kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang penting. Jangan nganggap nggak penting. Kadang-kadang kita ini kalau nggak ada urusan awak nggak penting awak. Karena awak nggak selera makan bakso, lewat tukang bakso diam aja awak. Namanya nggak selera bakso. Kebetulan seleranya makan pecal, begitu lewat jualan pecal baru awak panggil. Kita itu kira-kira begitu. Dengan Al-Quran itu, kalau kita lagi nggak ada masalah, semua cerita Al-Quran tentang hiburan orang bermasalah, nasihat orang bermasalah, enggak kita gubris. Karena dalam hati kita, bukan aku kok yang bermasalah, itu masalahnya. Padahal kita akan ada masa di mana Allah memberikan masalah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya cerita tentang masa lalu, bukan hanya cerita tentang masa sekarang, tapi cerita tentang masa depan. Jadi Bapak Ibu kan gini, kita juga kerja, sekolah, kuliah, itu kan untuk masa depan. Kalau kita tidak pikir masa depan, maka apa bedanya kita dengan hewan? Kita nggak pernah nengok ada ayam stres, ya. Terus ditanya, kenapa ayam kau stres? Aku bingung lah, bulan depan apalah belanjaanku ini, katanya. Nggak ada itu ayam yang stres. Kenapa? Karena model ayam dan hewan-hewan lainnya, fokus hidupnya hanya hari ini. Dan ayam tidak pernah sakit hati, dia nggak pernah ingat masa lalu. Cobalah ibu maki-maki ayam itu, besok datang lagi dia tuh. Memang ayam kurang kerjaan, gara-gara kau nih, kau memang nggak ada otakmu ya, entah kayak mana loh, nggak ada tuh sakit hati. Besok datang lagi deh. Kucing lah coba, capek ibu mau fitnah kucing slow aja, karena dia itu tahan fitnah, bukan kayak manusia. Ya nengok muka awak aja merasa terfitnah. Coba bayangkan, belum mau fitnah lagi, masih ditengoknya muka awak, udah macam merasa terfitnah saja. Kenapa? Kita ini makhluk yang baperan. Makanya di dalam Al-Quran tuh disebut innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan, salah satu penyakitnya itu maksudnya kelemahannya, adalah berkeluh kesah. Apa ya? Mengeksploitasi masalah terlalu besar. Itu kalau anak-anak lagi naik sepeda, tegores kakinya gara-gara cagak. Ya kan? Nangis dia. Terus nangis sudah diobati, padahal pakai ludah aja pun diobati baiknya. Cuma mentalnya nggak ketulungan. Nangisnya kencang. Besok ketemu awak sama dia, masih itu diceritakannya. Semalam kakak naik sepeda, tegores kaki kakak. Besoknya lagi diceritakannya lagi. Besoknya lagi diceritakannya. Udah seminggu padahal lukanya udah nggak ada lagi. Itulah kita itu halu'a. Masalahnya kecil, tapi keluhannya besar kali. Ya lebay kalau kata orang Medan, cembetul aja. Ya kan? Ada orang dicubit tangannya, menjerit dia, dengar orang sekampung ini jeritan. Akhirnya orang sekampung datang. Kenapa? Ini Atit dicubit tadi, Atit katanya.
Ya, kira-kira mau juga awak lepukkan sekali ya kan. Kenapa? Itu halua. Jadi kalau misalnya tema kita ini kena langit tetap mendengar, respon langit kepada langit ini maknanya adalah Allah ya. Jadi kalaupun temanya disebut langit itu konteksnya bukan langit yang mengabulkan. Langit itu makhluk. Tapi Allah itu maha tinggi, al-ali. Kenapa Allah maha tinggi? Karena kita rendahan. Benar toh? Itu kalau mau enak menjalani dunia ini, jangan dilihat semuanya serba besar. Karena kalau semuanya serba besar, maka kita kelihatan kecil. Ada seorang anak, belum pernah dia naik pesawat. Lalu dia pergi diajak ke bandara, ke airport. Begitu dia melewati airport Kuala Namu, nampaknya ada pohon kelapa tinggi-tinggi gitu toh. Dia bilang sama ayahnya, "Ayah, tinggi kali nih pohon kelapanya. Apa bisa nanti pesawatnya lewat itu?" Kira-kira gitu. Akhirnya ayahnya bilang, "Tenang aja lah kau, nanti tengok sendiri." Singkat cerita, udah naik, berangkatlah pesawat. Begitu berangkat pesawat, mulai dia tengok. Ya, kok kecil kali pohon kelapanya ya. Oh, sudah berubah pendapat. Maka jawabannya, ketika kau melihat sesuatu di bawah, semuanya kelihatan besar. Tapi begitu kau naik ke atas, semua yang besar kelihatan kecil. Itulah makna ketika kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang mustaqim, itu istiqomah. Tapi tafsir, para mufassir selalu menyebutnya lurus. Lurus itu bukan hanya ke depan, tapi ke atas juga disebut lurus. Kita kan terlalu terprovokasi kalau lurus itu selalunya ke depan. Jalan lurus saja, padahal ke atas juga lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu jangan hanya ke depan, ke atas. Jadi kalau mau lihat dunia ini tidak besar, lihatlah dari atas. Bagaimana cara melihatnya dari atas? Ya Allah, aku bergantung kepada Engkau tentang semua yang aku harapkan. Nah, yang menjadi masalah adalah kita ini seleranya terlalu banyak, itu aja. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak sekalian, serius. Enaknya hidup ini kalau seleranya nggak banyak. Udah duitnya banyak, seleranya nggak banyak. Enak kali itu hidup. Awak terbalik. Duit awak nggak banyak, seleranya banyak kali. Paham ya? Ini saya kasih tahu lah teknisnya. Saya dikasih air putih. Bagaimana cara saya menikmati air putih ini? Padahal kan air putih kalau kita sebut dengan jenis-jenis air lainnya, air yang paling murah di antara air yang lain. Walaupun Bapak Ibu, saya harus kasih tahu, di Belanda itu air putih jauh lebih mahal dibanding jus. Kalau jus itu separuhnya harga air putih. Kenapa? Di sana payah cari air putih. Makanya Nederland tidak ada pulau, tidak ada ini. Jadi akhirnya apa? Orang di sana lebih banyak minum jus dibanding minum air putih. Nah, beda kita. Kalau saya mau menikmati air putih ini, kerja saya apa? Satu, kerja saya adalah mengalpakan jenis minuman yang lain di kepala saya. Saya harus tidak ingat jus pokat, harus tidak ingat jus nanas, jus mangga. Lupakan itu. Karena saya nggak pernah ingat semua jenis-jenis minuman itu, maka saya fokus minum air. Disitulah saatnya saya menikmati air putih. Ya. Kenapa ada orang nggak setia sama pasangannya? Karena dia memikirkan pasangan yang lain. Itu dia. Benar. Jadi kalau Anda punya suami atau punya istri, fokuslah kepada suami atau istri Anda. Jangan fokus pada suami orang lain. Jadi jangan kali, abang kok nggak kayak suami kawanku itu bang. Itu kan pening juga awak dengarnya itu. Ya kan, lama-lama bisa awak cekek juga itu orang kayak gitu. Jadi kita ini diintervensi di diri kita. Jadi kalau udah pakai hati kira-kira gitu ya. Ya jangan banyakkan permintaan, gitu aja. Supaya normal. Ini kalau bicara hakikat ya. Ini saya di hidang pepaya toh. Ini pepaya nih. Sampai hari ini harta saya. Sampai hari ini harta saya. Dan saya akan sangat percaya diri bilang ini rezeki saya. Benar toh? Kalaupun saya bilang sama panitia,
bungkus ini, saya mau bawa pulang. Panitia pasti nggak bisa bantah itu. Tapi nanti kalau memang Allah nggak kasih ini rezeki saya, dibuat Allah saya lupa membawanya, dibuat Allah panitia lupa mengingatkannya. Maka saya hanya diberikan Allah kesempatan memiliki ini sampai saya selesai ceramah. Itu kalau udah nggak rezeki begitu. Ya, di depan saya ini hanya ada apa? Bener loh? Nggak ada bakso bakar. Iya kan? Iya, di sini nggak ada bakso bakar. Benar kan? Artinya saya tidak punya harta bakso. Nggak ada harta saya karena nggak ada di depan saya. Dan saya nggak bisa paksa panitia untuk mencari bakso bakar, nggak bisa. Tapi kalau memang Allah sudah takdirkan saya punya rezeki bakso bakar, waktu saya pulang tidak terfikirkan saya bakso bakar, dibuat Allah panitia berpikir untuk membawakan bakso bakar. Jadi begitu aja rezeki itu. Jadi maka kerja kita ikhtiar. Kalau saya suruh kali sama bakso bakar, paling saya bilang sama panitia, panitia, minta laku sedikit bakso bakar kau. Kalau memang gak rezeki saya, panitia akan ngomong, maaf Ustadz, Ustadz itu jatahnya cuma pepaya. Misalnya begitu, itu sama itu. Jadi kita nggak boleh marah sama Allah kalau kita minta berulang-ulang Allah nggak kasih. Kenapa? Karena hakikatnya tidak menjadi rezeki saya. Nah ini kira-kira energinya. Makanya Bapak Ibu, ini saya mau kasih tahu gini. Kita minta, oke ya, kita minta A. Allah belum kasih A. Pertanyaannya yang mau dievaluasi apa? Nah itu Allahnya yang kita evaluasi atau permintaan kita yang kita evaluasi? Kita minta A. Allah belum kasih. Yang mau kita evaluasi Allah atau permintaan kita? Bagus, makanya jangan meleak kali jadi orang. Siapa itu orang meleak? Ya Allah, kenapa enggak kau kabulkan doaku? Kalau aku malaikat aku tampar itu. Jangan kau evaluasi Allah. Tengok kan, datang rezeki saya. Begitu dia. Nah, walaupun saya enggak pernah mikir mie Aceh, karena memang saya enggak ada rezeki mie Aceh. Tapi kalau Allah sudah kasih, udah, nanti habis itu durian lagi, ya, aduh, kan jadi enak jadinya. Udah ya, lanjut ya, maaf ya. Tadi karena gini ya, Bapak Ibu ini serius. Makanya minta sama Allah itu harus pakai sangka baik. Sangka baik itu gini, nothing tulus. Laki-laki pun kalau ketemu sama cewek matre, oyong juga kepalanya itu. Baru lagi kenalan di WA langsung, Bang nanti kalau kita jumpa jangan lupa ya Bang, 1 bakso, 2 mie Aceh, 3 mie pedas, 4 mie ini, 6. Nggak jadi deh jumpai kita. Locak aku dibuat kawan nih bah katanya. Belum jumpa ada banyak kali requestnya. Kenapa? Karena kita ini belum lita'arufu, kita ini belum saling mengenal. Jadi jangan SKSD, tahu SKSD? Iya, jangan sok kenal, jangan sok dekat. Kalau Anda sudah dekat sama Allah, Anda paham apa maunya Allah. Kalau Anda sudah paham apa maunya Allah, sami'na, ya Allah, aku sudah dengar apa perintahmu, aku kerjakan apa yang kau perintahkan. Makanya legowo saja. Legowo itu adalah jalan awal masuk kepada ikhlas. Ikhlas itu nggak bisa berdiri sendiri. Ikhlas itu ada punya kawan. Nama kawan ikhlas itu namanya sabar. Itu kawannya si ikhlas itu. Yang kedua baik sangka. Yang ketiga tenang, ya. Yang keempat itu adalah orang yang bersyukur. Jadi ada 4 sahabatnya ikhlas. Ikhlas itu nggak bisa main sendiri. Dia itu harus bersahabat dengan 4 yang ini. Nggak bisa ikhlas itu kalau nggak sabar. Karena gini, orang yang nggak sabar, asih ange aja bawaannya. Tahu ange? Ange tahu? Iya. Nengok orang naik sepeda, awak enggak, ange bawaannya. Kan ada model orang kalau dia beli kereta baru, ditoafkannya keretanya di depan rumah awak, ya kan? 7 kali keliling dia untuk menunjukkan kalau dia kereta baru. Sampai awak tegur lah, Om kereta baru ya Om. Hehehe, iya. Barulah berhenti dia toaf. Kenapa? Memang ada model orang ngange-ngange iya awak. Pertanyaannya awak ange atau enggak? Ah itu.
Coba bayangkan kalau awak nggak aneh, kan yang oyong dia. Bang, kereta baru ya? Hehe, iya. Nyicil pasti kan bang? Mulai pening kepalanya itu. Ih, ngeri kali loh bang sekarang. Banyak kali rentenir-rentenir datang karena cicilan nggak dibayar. Makin oyong kepalanya kan? Ah, itu dia. Yang kedua, syukur. Orang syukur itu tahu diri. Kita ini sering tahu orang lain tapi jarang tahu diri. Aku benci kali nengok Mama si Butet tuh. Nah, nggak ngerti aku ya. Padahal ya aku nengok gincunya itu harga goceng itu gincunya. Cuman aku kadang-kadang nengok udah tua nggak tahu diri. Aku kadang-kadang pening aku nengok orang kayak gitu. Dari mana kau tahu gincunya harga goceng? Hah? Gini aja lah. Damai-damai aja kita. Kau urus gincumu biar diurusnya gincunya. Oke? Kalau oyong kali kau nengok dia begincu, tutup matamu asal jumpa sama dia. Kadang-kadang kita ini suka ngomentari orang berlebih. Tengoklah nenek ini, ya Allah, entahlah ya udah doer, tua, begincu. Aku pun nggak ngerti aku nenek-nenek zaman sekarang. Nenek-nenek zaman sekarang pun nggak ngerti nengok anak muda zaman sekarang. Sama, jadi kalian dua tidak saling mengerti, udah gitu aja. Nah yang ketiga, baik sangka. Baik sangka itu lawannya adalah suntuk. Ya, ada model orang saking suntuknya, asal dia berkaca, nengok mukanya pun suntuk dia. Siapa di situ? Jangan begitu dia berkaca nengok mukanya, stres langsung dia. Coba, saking suntuknya. Hati-hati, setan itu akan sering membuat kita jenuh pada perbuatan baik. Setan itu akan pandai membuat kita tertarik pada perbuatan jahat. Itulah kerja setan. Makanya setan itu, serius lah. Iya, dia itu suka memprovokasi semua keadaan, membuat kita tidak pernah sempurna dalam perjalanan hidup kita. Nah, wala tahinu wala tahzanu. Saya cuma mau ajak kita untuk membranding saja begini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasab. Kira-kira gini ya, ini locak-locaknya kayak gini. Tahu locak ya? Kalau menali brondo asih awak aja yang jaga. Itu locak namanya. Locak-locaknya tuh kayak gini. Ya Allah, entahlah ya. Udahlah, aku ngikuti aja lah apa yang kau mau. Stres juga aku kalau aku melawan apa yang kau mau. Aku lari dari engkau. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kalau enggak begitu nilai ikhlas itu, maka jangankan kita orang biasa, ulama, para wali, para nabi tidak luput dari ujian. Bayangkan kalau mereka itu merengkel, tahu merengkel? Bayangkan kalau mereka itu gingging. Bayangkan kalau mereka itu anggar-anggar jago. Awak baru saudara awak ada polisi di kantor polisi, udah macam awak ayalah preman jalanan itu. Ku bilang omku kok nanti ya, jangan main-main kau. Kira-kira gitu. Nabi Muhammad backingnya langsung Allah, tapi dia nggak pernah meleyak kayak gitu. Lalu Abu Jahal datang ganggu Muhammad, ku bilang Allah kok biar tahu kok. Nggak ada. Kenapa? Nabi Muhammad tahu diri, semua dihadapi dengan fitrah manusia biasa. Lapar, carilah makan. Haus, carilah minum. Ngantuk, tidurlah. Kan fitrah itu. Ya. Kalau lagi hujan, mau cepat pulang, tapi naik motor, nggak ada mobil, jangan nggak mau basah. Itu namanya sor-sor kau aja berdunia ini. Paham? Kayak mana ya basah nanti? Tapi aku mau cepat. Mati aja lah kau bilang. Kalau kau nggak punya mobil, naik kereta, kau mau cepat pulang, pakai mantel. Kan ada mantel supermarket tuh yang sensitif. Awak pegang, bolong deh. Masih awak pegang, udah bolong deh. Harganya 8.000 gopek. Ya, coba jangan sebut merek ya, ini live ini. Ya, cukup sebut di harga saja. Awak pakai mantel itu. Hujan Medan belakangan ini kan hujan badai. Kayak mana mau nggak basah? Begitu basah, ya Allah, apalah ujian yang kau beri sama aku? Nggak ada. Ya, pilihannya cuma ada dua. Ada hujan, basah. Tapi tidak semua basah membuat sakit. Hati-hati. Makanya jangan terlalu mental. Ya, kayak mana lah aku ini nanti sakit? Udah sakit belum? Belum. Ya udah, selu aja. Nanti kalau udah sakit baru ngomong. Paham nggak? Ada orang belum sakit udah penyakitan. Iya, pokoknya asal jumpa sama dia jadi sakit awak. Tadi awak sehat, begitu awak duduk sama dia sakit lah awak. Kenapa? Semuanya salah. Hati-hati ya. Nah, jadi kita harus strongly. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Semua alam ini sahabat kita. Karena mereka makhluk kita ini sepupu. Tahu sepupu?
Kita ini friend, ya kan, friend. Bilang sama matahari, hei matahari, ginilah matahari, damai-damai aja lah kita. Kau panas sekali kalau siang gue tengok, aku ndak ada mobil masih naik kereta. Ini kalau nggak ku kejar ke kampus lari nanti dosenku mau membimbing skripsi ini. Udah lah, damai-damai aja lah kita ya. Boleh kau panas, tapi jangan buat aku kepanasan. Cocok kau rasa? Bilang. Iya, akhirnya apa? Tidak panas hati kita, tidak keruh suasana batin kita, meskipun kita tetap keluar keringat, sebab memang orang yang terkena terik matahari fitrah mengeluarkan keringat, gitu dia, ya. Pesan teh manis panas satu ya, datang teh manis panas, begitu cicipnya, kok panas sekali, gimana tuh? Yang dia pesan apa tadi? Coba kadang-kadang kita nih entahlah ya, aku pening juga memang nengoknya. Bakso satu ya, datang bakso panas sekali. Dia bilang, panasnya. Mau nggak bakso dingin? Kalau nggak bakso pakai batu es, mau? Ya udah, jadi slow aja. Kalau you pesan yang panas, maka fitrah datangnya panas. Paham ya? Sama orang mengalami hidup. Gini, penutup. Nanti silakan tanya jawab. Hitung yang nampak, maka hitunglah yang terasa. Ya, ada orang nggak bisa beli spring bed mahal, duit nggak ada. Tapi alhamdulillah di mana terletak di situ tertidur. Nikmatnya tidur itu nyenyak. Hati-hati. Ada orang yang Allah kasih rezeki beli spring bed harga 27 juta, tapi udah ditarik Allah nikmat nyenyak. Nyenyak tau, ciri-ciri nyenyak, ngences, ngorok, udah, ngelindur. Kalau masih ada yang tiga ini, berarti masih enak kali tidur kalian itu. Yang paling parah bukan apa-apa, awak lagi bercakap sama dia duduk, udah awak bilang, bang, jadi cemana pendapat abang? Udah, udah kayak apa aja deh, tahlilan aja deh, la ilaha illallah. Itu nikmat, jadi jangan dicaci, jangan ngomong, cemana lah Ustadz, awak mau beli spring bed mahal, duit nggak ada, jangan. Itu namanya latah. Jangan lancip kali mulut kita ini. Kalau masih diberi Allah nikmat hidup, ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh sebenarnya Allah sudah kasih nikmat kepadamu dan kau ridho. Tapi kita aja yang merasa risih dengan sesuatu yang masih kita nikmati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Gak apa-apa. Minta itu boleh bersuara, boleh tidak bersuara. Tapi yakinlah tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keazaman kita meyakinkan diri Allah akan mendengar semua permintaan. Itu tanda kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang langsung ke sesi yang berikutnya, Bang Ferry. Sesi yang jawab, ada yang bertanya langsung. Boleh berdiri. Oh iya. Yeah. Jadi karena itu dia sampai saat ini kan tidak punya anak gitu kan. Apakah itu bisa dikatakan juga sebagai doa yang dikabulkan meskipun tidak berdoa gitu. Berangan-angannya. Gitu dalam hati aja Ustaz, misalnya yang ada anak-anak biasa ya Allah jangan ada anak
Ustaz. Dan bagaimana caranya kita terselamatkan dari doa-doa yang salah gitu, dan akhirnya akan kita ketahui. Ya, baik. Ini pertanyaan beliau ini memancing saya untuk menjawab lebih serius ya. Tapi memang begini, saya berupaya untuk nggak serius sebenarnya. Gini, sebenarnya nggak ada yang salah dengan doa. Karena doa itu adalah eksplorasi cara berpikir dan cara melihat. Kalau kita nggak pernah memikirkan sesuatu, nggak pernah menginteraksi sesuatu, apakah penglihatan, pendengaran, penciuman, maka sebenarnya nggak akan ada doa. Untuk apa berdoa? Karena kita kan nggak pernah lihat. Ya, Bapak Ibu tahu nggak kue habrek? Habrek, tahu kue habrek? HABREG tulisannya, habrek. Tahu? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Mama aja nggak tahu, boleh bapak. Ya bagus nggak tahu, karena kan kue itu nggak ada. Aneh kalau Bapak Ibu tahu, karena kue itu nggak pernah ada. Tahu nggak apa yang saya maksudkan? Yang nggak pernah ada, nggak pernah kita pikirkan. Yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita selera. Yang nggak pernah kita selera, pasti nggak pernah kita minta. Karena nggak pernah kita minta, maka nggak mengganggu pikiran. Kenapa doa sering mengganggu pikiran kita? Karena kita secara tidak sengaja ingin mengintervensi permintaan kita dengan apa yang Allah kasih. Itu yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya kalau mau locak-locakan, itu saya bilang, saya suka bahasanya locak-locakan. Gini, kan tadi kalimat udah saya ikat tadi. Ya Allah, gini aja ya. Bentuk ikhtiar aku bilang. Mau dikabul, alhamdulillah. Nggak dikabul, hana masalah. Saya tidak kurangi rasa taat saya kepada engkau. Saya tidak kurangi rasa patuh saya kepada engkau. Saya jalani hidup ini. Makanya filosofi doa yang paling menarik itu presentasi. Bukan meminta. Meminta itu adalah energi yang paling tinggi. Jadi kalau seorang hamba itu sudah terlanjur mencintai perintah Tuhannya, dia nggak akan mau meminta. Dia hanya presentasi. Ini saya kasih analogi aja ya, supaya menarik. Ya, ada seorang anak diajak ibunya pergi belanja ke supermarket. Ya, namanya belanja ya. Pergi ke lorong-lorong yang mau dibeli oleh orang tua. Udah selesai belanja, tiba-tiba lewatlah lorong mainan. Namanya anak-anak umur 4-5 tahun, pastikan seleranya mainan. Terus dipegang oleh seorang anak, mainan. Anak tadi, "Ma, cantik kali mainan ini ya, Ma. Ya Allah, cantiknya, Ma. Ini kalau ditaruh di kamar kakak, Ma, ditaruh di sudut, presentasi dia. Ini cantik loh, Ma. Nanti kalau di center, Ma, cantik. Ini gini, Ma. Jadi kan gini, Ma. Ini kayak gini." Pokoknya dia presentasi. Betapa mainan ini cantik sekali. Udah capek dia presentasi, dia taruh lagi mainan itu di tempatnya. Terus dia bilang sama mamanya, "Ma, kita mau beli apa lagi? Udah siap apa belum?" Minta nggak dia? Minta nggak? Minta nggak? Enggak kan? Enggak. Kalau ibu-ibu sebagai ibunya mau nggak membelikan? Tapi dia nggak minta. Hah? Atau ada seorang anak dipegang mainannya. "Ma, harus beli ini. Kalau nggak beli, awas sama langsung dia guling-guling, langsung dia salto-salto, langsung dia panjat tebing, langsung dia ini kira-kira gitu. Ya, nggak mau pulang kalau nggak dibeli nih. Awas Mama ya. Dibeli nggak? Beli. Cuma besok kita bilang, awas ya, besok nggak kuajak kau lagi. Pening kepala aku nengok kau. Hati-hati. Makanya kalau mau berdoa saran saya ya. Tapi memang kalau belum sampai ke situ nggak apa-apa juga, jangan dipaksa. Presentasi aja. Ya, begitu. Kira-kira tuh filosofi presentasi itu gimana? Setelah diminta dilupakan, setelah diminta dilupakan, setelah diminta dilupakan. Itu kerja kita. Karena kerja mengabulkan itu bukan kerja kita, itu kerjanya Allah. Ud'uni astajib lakum, kan begitu kata Al-Quran. Mintalah. Tupoksi siapa tuh? Tupoksi makhluk. Kita astajib lakum, maka aku akan mengabulkan apa yang kau minta. Kerjaan siapa mengabulkan? Kerjaan Allah. Maka jangan kerjakan kerjaan yang bukan kerjaan kita. Udah normal aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makanya maksa nggak usah maksa. Yang kedua, apakah doa itu bisa kita intervensi? Nggak usah. Kalau menurut saya, mintalah dan legowolah. Ada orang berdoa gini, "Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku calon suami yang ganteng, putih, tinggi, sispek, enak, dibawa ke pesta ya Allah." Gitu doanya Pak. Bayangkan, sholat aja 5 kali sehari, dia mintanya 10 kali sehari Pak. Saking seriusnya lah punya suami, pengen punya suami ganteng.
3 tahun itu aja doanya, bayangkan. Begitu tibalah saatnya dia mau menikah. Begitu dia sudah mau menikah, semua calon suami, semua jenis ciri-ciri calon suaminya terbalik-balik. Hitam, pendek, pesek, kribo. Apa lagi? Saya nggak bully ya. Asal ditengoknya calon suaminya istighfar deh. Astagfirullah. Perasaan bukan ini yang ku minta. Ini pula lain datang. Ada. Ayo. Mau kita kalkulasi? Ayo, nggak apa-apa. Kita kalkulasi. Banyak orang itu terlalu dramatis meminta. Dramatis. Kayak sinetron. Saran saya, kurang-kurangin nonton sinetron. Sinetron tuh nggak ada jelasnya. Entah kapan dia nyuci baju, entah kapan dia laundry baju, entah kapan dimarahi mamanya, entah kapan dia isi bensin, nggak ngerti awak. Tiba-tiba udah di sini aja, tiba-tiba udah ganti kereta aja, tiba-tiba udah baju baru aja. Betul aja dia. Doraemon aja nggak kayak gitu, ya kan? Doraemon masih cari alat lagi dia untuk sampai ke satu tempat. Masa sinetron Indonesia tiba-tiba udah di Jogja. Udah 2 menit kemudian udah di Bali. Udah naik apa dia ngalang-ngalai buruk pula itu jadinya. Udah ya, jadi itu saran saya. Maka gimana? Ayo kita kalkulasi doanya. Ada orang bilang begini, ya Allah berikanlah saya jodoh yang ganteng, sispek, gitu-gitu toh. Hatinya ngomong, tapi kalau jahat mau salah ya Allah. Kalau nggak tanggung jawab mau salah ya Allah. Nanti mau salah ya Allah, lama-lama malaikat pening. Kau mau apanya kau ini? Pening juga aku nengok kau ini. Minta ganteng, tapi kalau jahat nggak usah. Begitu udah waktunya nikah, stok orang ganteng yang baik lagi habis. Yang ada yang itulah sekarang. Nah maaf, jadi maksud saya harus pandai legowo gitu ya. Dulu berkawan-kawan SMA ini saya sering cerita sama orang-orang yang sudah pensiun, kajian-kajian pensiun. Dia bilang gini, kau nanti jadi apa? Dia waktu SMA nih, perempuan-perempuan. Biasanya kan yang tukang gosip perempuan-perempuan sih memang ya. Ya. Kau nanti mau jadi apa? Kau jadi dokter. Kau jadi apa? Kau jadi ini, kau jadi ini. Gitu-gitu kan. Ini lagi di kantin nih. Tiba kena yang paling jelek. Kau nanti jadi apa? Aku nggak usah apa, yang penting suamiku kaya katanya. Kayak orang tuh. Hehehe. Mana mungkin ada laki-laki kaya sama kau? Kira-kira gitu ya. 27 tahun kemudian. Betul kejadian. Ya, semua kawannya aja istighfar nengok dia. Ya Allah, kok maulah suami kau sama kau. Ya hilap rasa dia itu ya. Nggak tahu kita. Serius. Makanya benar-benarlah bertuhan kepada Allah. Jangan ecek-ecek. Tahu ecek-ecek? Nama Tuhannya Allah. Tapi jalan Tuhannya akal. Akal ini cara memperkuat bertuhan kepada Allah. Bukan mengalahkan Tuhan yang sebenarnya. Ya, kalau guru saya dulu bilang, ada orang cita-citanya setinggi badannya. Badannya 150 cm, segitu aja lah cita-citanya. Ya, begitu ditanya, Dek, kau kalau udah selesai kuliah mau kemana? Pulang aja aku ke kampung bang, bersawah aja lah, sama mama pun bersawahnya dia. Apa kali pening-pening? Coba bayangkan. Ya, dia mengintervensi hidupnya sendiri. Nah ini dia. Jadi ibu, saya sih jangan gini, jangan minta sesuatu yang nggak pernah kita butuhkan. Itulah namanya lancip. Makanya sunnah hukumnya seorang ibu atau ayah, kalau dia kesal sama anaknya, doakanlah yang terbaik. Ya Allah, ya kecil kayak gini bandel, mudah-mudahan besar baiklah kau ya. Nah gitu. Jangan kecil gini bandel, cemana lah kau besarnya. Memang cemana lah. Namanya udah cemana, ya kan? Cemana lagi. Ya cem gitulah. Cemana. Jadi hati-hati ya. Saran saya jangan emosional berdoa. Berdoalah dengan lurus akal, lurus fikir ya. Dan jangan baperan. Gini, apalagi kita berdoa untuk mengkhianati orang lain. Jangan. Doa yang paling jelek itu adalah meminta orang tersakiti hidupnya. Itu doa yang paling jelek. Ya Allah ya Tuhanku, sakit kali aku dibuatnya. Berilah dia juga sakit yang sama ya Allah. Ngeri itu doa paling jelek itu. Ya. Kenapa? Karena kita ini fitrah. Untuk disakiti orang lain itu fitrah. Biasa itu. Ya kerja orang ke kita kan memang disakiti, menyakiti kita. Biasa itu. Dan jangan nggak mau disakiti. Udah gitu aja. Baik ya, terima kasih itu aja. Ada lagi? Habis? Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh.
Dia 17 tahun ini nggak pernah ketemu dari dia sendiri udah gak menganggap saya anak. Yang kedua, apakah saya salah kalau saya berdoa tidak ingin meminta jodoh yang sama seperti ayah saya? Karena ada suatu artikel yang bilang jodoh itu adalah cerminan ayah. Jodoh itu datang dari sosok ayah. Ayah yang bagaimana? Bagi saya, ayah itu bisa dikatakan seorang sosok ayah sebagai tanggung jawab. Namun, jodoh itu ya, saya salah. Jika saya berdoa, kali saja bertemu beliau, maupun lagi abang saya, orang bilang, nanti dia bakalan cari kamu kalau dia itu udah dalam masanya sama Tuhan. Apakah saya salah jika kalau jadinya saya berdoa? Terima kasih. Salam. Baik. Begini, belajarlah tidak bergantung kepada makhluk. Saya ulangi ya, belajarlah tidak bergantung kepada makhluk. Ini semua makhluk ini kamuflasenya nih, nggak ada itu. Ya, apakah seorang anak benar-benar mencintai orang tuanya? Iya, tapi tidak akan ada yang abadi. Sama juga orang tua ke anak, biasa aja. Jadi begini, agar kita tidak baperan pada satu keadaan, pilihlah memisahkan diri dari bergantung. Tahu cerita Maling Kundang? Maling Kundang itu bukan hanya cerita tentang anak durhaka, tapi cerita mama yang kurang sabar. Kalau mamanya sabar, mana mungkin disumpahnya anaknya jadi batu? Nggak mungkin itu. Ya kan? Sakit kali hatiku. Kusumpah kau jadi batu. Jadi batu lah anaknya. Coba kalau mamanya nggak baperan, pasti nggak disumpah jadi batu. Nah kita juga jadi anak tahu diri. Udah disayang, masa nggak mau disayang, nggak mau menyayangi? Hati-hati. Jadi itu balancing namanya. Melakukan keseimbangan. Nah Ustadz, ginilah ya. Saya mencoba masuk ke masalah ibu, ke suasana batin ibu. Manalah ada anak yang tidak rindu kepada ayahnya. Ya kan? Sejelek-jeleknya cerita ayah kepada dirinya. Tapi seorang anak pasti punya suasana batin yang sangat emosional. Yang kita tidak bisa tafsirkan itu karena kita bukan anaknya. Hanya anaknya lah yang paling paham suasana batin itu. Begini, rindu boleh, dendam jangan. Kalau kau rindu, ceritailah dendang kerinduan. Jangan ada isyarat kedendaman. Kalau kau rindu, bilang rindu. Ya Allah, rindu sekali aku sama ayahku. Kenapalah dia nggak bertanggung jawab selama ini? Itu jangan ada. Kalau rindu, rindu aja. Jangan ada dendam. Paham nggak kira-kira? Supaya ayah yang kita nggak pernah lihat orangnya, sebab ada doa anak yang dia tidak pernah lihat anaknya, mungkin tidak diakuinya juga sebagai anak, tapi patennya anak itu tetap memiliki doa terbaik untuk ayahnya. Itu anak yang paling hebat. Dan kita tidak punya momen selalu sama seperti itu. Jadi bolehkah berdoa untuk bertemu ayah saya? Boleh. Tapi jangan intervensi kapan, karena itu nggak urusan kita. Saya dulu yang paling nggak pandai waktu kecil main layang-layang. Dulu udah pernah saya cerita di sini. Dulu kan masa kecil ada musim-musim. Musim main guli, musim main kuaci. Itu main kuaci saya pandai. Main guli saya pandai. Main karet pun saya pandai. Main karet, tahu main karet? Tahu toh? Begitu main layang-layang nggak pandai saya. Kena bully saya sama satu kampung. Ingat betul saya waktu saya kelas 5. Doa saya, Allah buatlah saya pandai main layang-layang. Alhamdulillah nggak dikabul Allah. Sampai COVID. Waktu COVID itu, saya ajaklah anak istri saya pergi ke Pantai Cermin. Saya ingat betul itu. Tahun baru. Kan kosong. Ada jualan layang-layang. Anak saya nomor 1 laki-laki. Pengen main layang-layang. Teringatlah saya. Bahwa saya nggak pernah pandai main layang-layang. Tapi karena seorang ayah kan sosok paten. Nah kan gitu. Beli aja. Anjung. Tarik. Naik pak. Serius. Merinding saya waktu itu. Dalam hati saya mikir, ya Allah kau kabulkan doaku sekarang. Udah gini tua aku. Masya Allah. Padahal doanya nggak serius amat. Begitu anak saya, sini ya udah naik. Cari layang-layang kau. Aku main sendiri.
Serius, Pak. Itu nanti kalau istri saya diundang kemarin, dia bisa cerita itu. Saya cuma mau katakan, disitulah saya nggak gagal paham bahwa Allah itu pada permintaan yang sepele aja ingat, apalagi yang besar. Cuman jangan diintervensi. Kita ini sok patennya itu mengintervensi. Ya Allah, aku cuma mau nikah sama Bang Joko. Rupanya Bang Joko nikah sama Melati. Mawar ditinggalkan. Kemana-mana, Mawar cerita. Ya Allah, nggak kau kabulkan aku sama Bang Joko. Rupanya jodohnya si Mawar Joki, bukan? Jangan terlena dengan nama. Nama itu bukan keadaan. Kau akan menikah dengan seorang laki-laki yang akan menyayangimu. Tapi jangan buat namanya siapa. Kalau kau buat namanya siapa, kau aja jadi Tuhannya. Paham nggak? Iya, maka biarlah si Joki, walaupun nggak si Joko, itu kira-kira. Nah sama, Pak. Walaupun cinta kita nggak bersambut seperti layaknya cinta ayah dan anak, jangan pernah membenci. Rasul marah kepada orang yang suka membenci. Nah yang kedua, ya Allah, jangan berikan aku jodoh seperti ayahku. Emangnya sejahat apa ayah kita? Itu yang saya katakan tadi. Saran saya nggak usah ada namanya. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang tidak menjahati saya. Titik. Tidak usah ada seperti ayah. Untuk apa itu? Makanya saya juga begini ya. Saya kasih saran lah sama kita. Kalau Bapak Ibu baca buku terus makin pening, tinggalkan buku itu. Karena harusnya setiap baca buku membuat kita makin tenang, bukan makin pening. Mana yang salah? Makan bakso atau makan durian? Mana yang salah? Bagus, jawaban bagus itu. Kenapa kau makan durian? Apa jawabannya? Suka-suka hati aku lah kok, kau pula yang ngatur. Benar toh? Iya, gitu dia. Kadang-kadang kita sampai ingin mengatur orang, jenis makanan awak pun mau diaturnya. Apa nggak pening kepala awak? Ya kan? Slow bos. Yang penting kita sama-sama makan. Kau mau makan nasi goreng, uptoyo. Aku mau makan bakso, uptomi. Terserah kita saja. Yang penting kita sama-sama makan. Benar toh? Saya dikasih pepaya. Bapak Ibu kan nggak dikasih. Itu terserah saya mau bawa atau tidak. Nah, kira-kira kayak gitu. Udah ya, Adinda ya. Insya Allah tidak ada masalah yang Allah berikan melebihi dari kemampuan kita. Harus pandai melihat itu. Kalau kita merasa masalah kita berat, saya tadi pagi menghadiri orang takziah seorang ibu yang meninggal, anaknya masih umur 2 tahun dan 5 tahun. Saya memberi sambutan dan saya sangat emosional. Ya, bagi saya ya itulah. Sedangkan umur 2 tahun dan 5 tahun kita emosional. Apalagi Rasul yang meninggal ibunya, ayahnya padahal pada saat dia nggak ada ya. Jadi saya mau katakan, apakah masalah kita yang paling berat? Jawabannya tidak. Meskipun memang masalah kita berat, tapi bukan masalah kita yang paling berat. Jadi sampai saya berdoa dalam hati saya, ya Allah, mudahkanlah urusan anak yang ditinggalkan ibunya ini. Dia belum tahu apa-apa. Umur 2 tahun manalah tahu apa-apa ya kan. Tapi nanti dia akan mulai membaca realita bahwa ketika dia rindu sama ibunya, ibunya sudah tidak ada, dan itu sangat emosional ya Bapak Ibu. Jadi jangan merasa masalah kita paling berat. Bilang aja kepada diri kita, karena sangguplah maka Allah kasih, itu menjadi ujian. Gitu ya. Terima kasih. Doa atau gimana? Masih ada lagi? Ya, maaf kiri ya. Baik, maaf Gary, tadi kita juga sudah saya jawab, mungkin untuk Maidonnya sudah itu yang mengajar doa, tapi sebelum kita masuk doa, kita mau ada sedikit hadiah nih. Baik. Hadiahnya bukan lagi siapa yang paling bagus pertanyaannya,
Ya kan? Jadi kali ini hadiahnya itu apa maksudnya? Nah, dia jadi kita kasih buat yang bisa air makan ya. Kalau dulu di pondok itu namanya istimba. Tahu nggak? Istimba. Ini yang bisa menyimpulkan dalam 1 menit materi Ustaz pada malam hari ini. Kalau ada yang bisa angkat tangan dikasih hadiah. 1 menit aja. 500 juta. Oh enggak. Ada yang mau? Ada yang lain selain kakaknya yang bisa 1 menit, misalnya. Ada ibunya? Tahu ini ada yang doa, bahkan orang mengatakan bisa lebih gitu. Yang laki-laki ada abangnya? Ada 1 menit, abang. Abang biasa mau. Abang yang selalu yang paling apa maju juga. Ada kakaknya? Coba. Kalau belakang. Ada lagi, ayo, ada yang mau awal ibu ya? Ibunya namanya siapa dulu? Makanya kabarnya sehat nggak? Boleh sekolah dulu. Yang mana tadi ibunya? Itu tuh ibu yang berjalan. Lagi dulu. Tapi semuanya kacamata. Itu nggak apa. Silakan Bu, perkenalkan dulu baru boleh langsung. Iya. Jadi intinya apa Bu? Pada kajian kita pada malam ini apa? Boleh Ibu sedikit spionnya. Kita harus menerima apa yang Ustaz kasih ceramah tentang Masa dari saya, Bu? Ngeri lah, Bu. Iya. Ini ibarat kita harus menerima apa yang diberikan sama Ustaz. Betul. Itu yang paling benar sebenarnya. Bravo. Beliau doa yang terbaik. Oh, jadi ibaratnya didengarkan dan diaplikasinya dalam kehidupan ya Ibu ya? Iya, Masya Allah. Masya Allah, kajiannya luar biasa, singkat, padat, cepat. Singkat, padat, kurang tepat. Justru tepat Bang Desi, karena ya kadang-kadang macam mereka di mana nih kajiannya Pak? Udah ini ya, betul itu tadi harus didengarkan dan aplikasikan, itu dia yang paling benar. Oke, baik untuk itu kita masuk ke berikutnya untuk doa. Oke, siap. Kemana ya? Baik, terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا يا الله أمورنا في الدين والدنيا والآخرة يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah.